Nah, hari ini kita mungkin saya bukan ngajarin ya, tapi lebih ke discuss terkait manajemen referensi Mendeley. Nah, pada dasarnya Oke. sebenarnya kalau untuk penulisan karya ilmiah atau baik itu jurnal maupun skripsi, tesis maupun disertasi, memang memerlukan yang namanya sebuah referensi. Nah, di sini kenapa perlu sebuah alat atau sebuah tool? Karena memang untuk memudahkan. Bisa dibayangkan kalau seandainya referensinya itu lebih dari 50 atau bisa dibilang lebih dari 5 halaman. Saya nggak menyalahkan kalau seandainya itu menggunakan manual. Hanya saja kalau seandainya menggunakan manual itu effort dari kitanya itu lebih besar. Karena pas seringkali nggak balance antara sitasi dengan daftar pustaka. Makanya di sini perlu adanya sebuah tool atau manajemen sebuah referensi. Nah, di sini saya menyarankan dengan referensi Mendeley. Kenapa menggunakan Mendeley? Di sini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Hanya saja yang paling besar di sini adalah yang pertama itu adalah gratis. Apalagi untuk kalangan mahasiswa itu sangat-sangat diminati sekali. Nah, selanjutnya selain itu juga user friendly. Nah, jadi bagi pemula itu sangat mudah sekali untuk menguasainya. Nah, yang penting setelah kita mengetahui bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Jangan sampai kita sudah mengetahui tapi kitanya sendiri tidak menjalankan. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah di sini ada yang berbayar? Jawabannya ada. Nah, makanya di sini saya menyarankan ke yang gratis saja. Oh, Oke. Next. Nah, oke. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan coba discuss terkait 3 poin. Yang pertama terkait masalah software manajemen referensi. Yang kedua, bagaimana prosedur instalasi Mendeley. Dan yang ketiga, bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka dengan Mendeley. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya kalau manajemen referensi ini ada banyak macamnya. Salah satunya di sini ada Zotero, ada EndNote, ada Mendeley. Nah, salah satu beberapa fungsi dari manajemen referensi yang pertama ini adalah pertama sebagai tool atau alat bantu pencarian. Kenapa bisa sebagai alat bantu? Karena dengan adanya software tersebut, kita memudahkan dalam pencarian referensi yang relevan dengan penelitian atau dengan tema dari yang akan kita teliti, sehingga memudahkan dalam membantu mencari sebuah referensi. Nah, yang kedua di sini adalah sebagai penyimpanan. Dengan adanya software ini, kita nggak perlu menyimpan full paper di laptop kita. Cukup soft copy-nya aja itu nanti akan disimpan di aplikasi tersebut sehingga meringankan di size di laptop sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah penulisan. Nah, dengan adanya manajemen referensi ini yang pasti memudahkan baik dari kalangan akademisi maupun peneliti dalam hal penulisan. Karena apa? Dengan adanya software ini otomatis semua akan tersimpan dengan bagus dan yang pasti memudahkan kita, dan yang sekali lagi ini pasti akan balance antara yang disitasi dengan daftar pustaka. Nah, ini adalah salah satu ada 2 sih sebenarnya permasalahan citasi dan plagiat di jurnal. Kalau perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan karya ilmiah ataupun di jurnal itu adalah 80% itu ngambil dari jurnal. Nah, 20%-nya itu ngambil dari buku, dari conference paper, terus dari laporan-laporan, misalnya kayak laporan keuangan misalnya. Nah, di sini dengan banyaknya sumber referensi, otomatis akan banyak juga rawan akan kesalahan. Nah, di sini saya merangkum ada 2 poin terkait kesalahan. Yang pertama, sitasi ada dalam teks, namun literatur tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, dalam daftar pustaka dicantumkan, namun dalam citasi tidak ditemukan. Nah, makanya saya bilang, saya tidak menyalahkan dengan kita menggunakan
Manual. Cara manual, betul. Nah, tapi perlu kita ngelihat situasinya. Kalau seandainya referensinya itu kondisinya di bawah 30 atau sekitar 50-an, is okay, nggak masalah menggunakan manual. Tapi kalau seandainya lebih dari 50 dan bahkan berlembar-lembar, itu saya sarankan menggunakan software. Karena apa? Pasti kita akan merasa effortnya lebih, terus butuh ketelitian tingkat tinggi lah. Dan yang pasti dengan software ini semuanya akan balance. Next. Nah, mungkin sebagian orang tahu kalau taunya Mendeley itu adalah software, hanya sekedar software manajemen referensi. Padahal selain sebagai software manajemen referensi, di sini ada poin selanjutnya, yaitu terkait bahwa Mendeley ini adalah jejaring sosial akademis. Saya bilang layaknya semacam Facebook, layaknya semacam pet, yang mana ada story-nya, ada feed-nya, ada berandanya. Nah, kalau seandainya kita sering download, misalnya saya karena di bidang human resource atau SDM, itu saya sering, kebetulan tema saya ada terkait talent management. Misalnya saya sering download terkait turnover intention, terkait good corporate government misalnya. Nah, otomatis dalam web atau desktop Mendeley saya itu otomatis akan sering muncul di beranda yang sesuai dengan yang saya download. Atau sebaliknya, misalnya saya baru terbit jurnal terkait employer branding. Nah, saya posting di web saya, di web Mendeley. Nah, nanti otomatis dari pihak Mendeley itu akan menyarankan tema yang kira-kira sesuai. Jadi memudahkan dari kitanya sendiri ketika menemukan penelitian-penelitian yang up to date. Nah, ini saya ambil contoh. Berhubung saya terkait turnover intention. Nah, di sini sering nih dikasih suggest. Nah, misalnya terkait informational leadership and turnover. Nah, di sini kita bisa ngelihat di view PDF. Nah, kalau seandainya kita nggak mau, ini misalnya bagus, kita nggak mau download, kita tinggal add to library. Nah, otomatis jurnal ini atau artikel ini akan tersimpan otomatis di software kita. Jadi sesuatu yang up to date, yang terkini, kan ini tahun 2018, tadi kan masih baru. Nah, itu kita bisa simpan di sumber kita yang ada di Mendeley. Nah, artinya dengan adanya ini sebenarnya memudahkan bagi kita kalangan akademisi maupun peneliti untuk saling bertukar penelitian yang terbaru, sehingga memudahkan dalam hal pencarian referensi. Jadi nggak terlalu susah kalau mau mencari hal-hal yang sekiranya yang kekinian. Oke, itu kan add to library itu kan berarti ini ya ditambahin ke Mendeley yang di desktop kita gitu ya. Yang view PDF itu maksudnya kita ngedownload filenya apa gimana? Kalau view PDF itu kita bisa melihatnya. Oh, mau ngelihatnya aja. Ngelihatnya aja. Nah, maksudnya ngelihatnya itu di Mendeley-nya atau langsung. Kita ngedownload PDF-nya langsung? Langsung. Nah, biar enak nanti kita langsung praktek. Sebenarnya gini, kalau view PDF ini kita bisa langsung ngecek, membaca kira-kira ini sesuai nggak dengan tema kita, atau ini kira-kira penting nggak bagi kita saat ini. Nah, kalau seandainya penting, bisa add to library. Tapi kalau seandainya nggak penting, atau misalnya oke lah, bisa kita skip dulu lah gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, next. Oke. Nah, bagaimana cara menginstal untuk Mendeley sendiri? Nah, di sini sebenarnya simple banget. Nah, kita tinggal klik http mendeley.com download desktop new. Nah, tinggal diklik ini aja link ini, nanti akan terdownload dan nggak terlalu besar kok, size-nya lumayan kecil, dan info yang saya dapatkan terbaru ini sekarang sudah bisa menyesuaikan dengan size terkait dengan laptop kita. Biasanya kan kalau seandainya kita speknya nggak terlalu besar, biasanya juga akan menyesuaikan. Kalaupun seandainya memang nggak bisa, ya mungkin nanti ada kendala, oke lah, kita bisa discuss di sesi yang lain. Cuma seringkali yang saya lihat kemarin saya praktekkan di Cikarang, itu kondisinya semuanya hampir 90% semuanya bisa.
Oke. Nah, ini kalau udah di-download nanti akan masuk ke program file. Nah, nanti tinggal diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau seandainya Mas Ayu sama Mbak Irma misalnya sudah punya, tinggal sign in aja. Tapi kalau seandainya belum punya, nanti tinggal klik register. Oke, klik register. Ya, oke. Register ini. Nah, terkait penggunaan email sebenarnya bebas, nggak harus menggunakan Gmail. Cuma kalau saya lebih menyarankan pakai email institusi. Karena apa? Ya, ini memudahkan kita karena kan memang kalau dalam dunia perjurnalan kalau saya bilang itu kan kita menggunakan email institusi. Nah, seyogianya kita lebih enak menggunakan email institusi. Karena apa? Seringkali kalau ada updatean terbaru kekinian, biasanya kita juga sering dikirim ke email kita. Oh, ini ada updatean terbaru nih. Nah, itu akan sering dikirim ke email kita. Kalau seandainya bagus, kita bisa langsung save add to library misalnya. Jadi benar-benar menguntungkan bagi kalangan akademisi. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah kewajiban, tapi saya menyarankan kalau seandainya sudah berhasil login, sebaiknya Mas Wahyu sama Mbak Irma ini kondisinya mengisi biodata. Artinya apa? Ini untuk memudahkan kita saling kolaborasi misalnya antar peneliti, antar akademisi. Jadi tahu nih, oh ternyata Mas Wahyu ini bidangnya di sastra Inggris. Oh misalnya Mbak Irma bidangnya misalnya ini di bidang keuangan. Nah, kalau kita tahu ini otomatis kan kita tahu nih bidangnya di bidang apa. Oh kalau seandainya temanya selinier, sebidang, jadi mudah dalam kalau kita berkolaborasi. Simpel kok pengisiannya tinggal. Dan kalau seandainya kalau seandainya sudah punya jurnal tinggal di submit aja, ditaruh di sini, jadi biar orang tahu oh ini histori kita seperti ini loh, jadi siapa tahu bisa melakukan kolaborasi dengan baik dengan akademisi atau peneliti yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sekali lagi ini tidak wajib, tapi saya menyarankan karena ya sekali lagi banyak manfaatnya lah gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya praktekkan dulu pas awal-awal sebenarnya simple, tinggal di next aja, ikutin alur yang ada di komputer atau laptop masing-masing, itu tinggal diklik-klik aja, atau mungkin bisa mengikuti flowchart yang saya screenshot. Ini tinggal klik import document or library, terus ini juga tinggal di next aja, tinggal terus install now. Ini sebenarnya tinggal ngikutin flowchart-nya aja sebenarnya. Simple banget. Terus install MS Word plugin. Nah, kalau seandainya sudah terinstall, nanti akan kita bisa lihat tampilannya di Microsoft Word di bagian menu referen. Nah, di bagian di bagian menu referen nanti ini akan muncul nih insert citation, terus insert bibliografi dan open Mendeley. Ini kunci utama. Nah, sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Saya coba. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini membuat citasi dan daftar pustaka dengan Mendeley. Nah, ini kalau seandainya sudah terinstall, nanti kan otomatis software atau aplikasinya itu akan muncul di desktop. Nah, setelah itu tinggal diklik aja, nanti ada banyak di sini ada pilihan, ada add file, add folder, watch folder, add entry manual. Itu bisa dilakukan. Nah, sebenarnya kalau ini simpelnya tinggal add file. Kalau add file itu melakukan penginputan jurnal secara manual. Tapi kalau seandainya kayak yang tadi, misalnya kayak add library, itu otomatis. Nah, kalau yang add file ini, kita harus download dulu nih, download jurnalnya dulu, terus disimpan di mana, di dokumen misalnya, baru kita ngambil data di
klik add file. Nah ini ya ada plus minusnya lah gitu.